Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan memberikan sebuah rekomendasi lagi buat Anda semua mengenai HT di awal tahun 2024. Jadi mungkin bisa saja nanti berubah dan bisa saja nanti bertambah atau berkurang. Itu tergantung dari HT-HT yang ada di pasaran. Dan kali ini sekali lagi ini bukan HT-HT Jepang yang kami rekomendasikan, karena kami selalu merekomendasikan HT-HT yang low sampai middle ya. Jadi harganya yang dari bawah sampai ke tengah. Jadi tidak terlalu tinggi harganya, sehingga kami selalu memberikan sesuatu yang murah buat teman-teman semua. Di sini murah, tapi bagaimana semuanya bisa bermanfaat dengan baik. Jadi sekali lagi rekomendasi ini adalah rekomendasi yang termurah buat rekan-rekan semua, tapi bukan berarti kalau murah itu tidak baik ya. Oke. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi HT 5 watt dual band dengan berbagai fitur yang akan ditampilkan dari sebuah HT. Maka kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi HT terbaik di awal tahun 2024. Meskipun dari sisi kekurangan kelebihan itu pasti ada, namun HT terbaik pertama yang akan saya tampilkan kali ini, dari sisi kelebihannya dan kekurangannya saya kumpul-kumpul jadi satu. Maka HT terbaik nomor satu, artinya nomor satu yang terbaik saat ini dan sedang viral tentunya. Apa itu dia? Ini dia, UVK5 ya. HT terbaik saat ini di tahun 2024, awal tahun 2024, 5 watt dual band. Kenapa ini bisa menjadi terbaik? Karena satu, HT ini bisa di-upgrade softwarenya. HT ini bisa mereceive dari 18 mega sampai ke 1300 mega. Bayangkan, dengan HT semurah ini kita bisa RX dengan menggunakan software yang kita upgrade ya. Kemudian dia juga bisa receive airband. Kemudian dia bisa banyak fungsinya teman-teman, bisa ada spektrumnya, bisa kita main CW dengan ini, bisa APRS. Artinya HT semurah ini bisa digunakan apapun itu. Dan satu lagi, kenapa saya ambil UVK5 bukan UVK6? Karena yang UVK5 ini ketika di-upgrade receive-nya dengan IJV, firmware IJV itu, maka receive-nya akan naik teman-teman. Yang semulanya itu receive-nya kurang, ketika kita upgrade menjadi software dari IJV, maka UVK5 ini menjadi lebih peka, bahkan di luar ekspektasi saya, di luar dugaan saya. Ini radionya sangat peka ketika kita install firmware IJV. Tapi kalau Anda pingin yang lain, maka Anda ganti lagi firmware-nya. Misalnya saya senang CW, maka Anda bisa install firmware Charlie Echo Charlie atau CAC. Nah, kalau mungkin misalnya kalian pingin yang lain lagi, mau ya CAC ini bisa CW dan bisa juga APRS teman-teman. Jadi sangat lengkap. Kemudian yang lain mungkin Zoomer dan lain-lain, banyak sekali software-software yang bisa diterapkan di UVK5 ini. Kenapa ini bisa menjadi terbaik nomor satu? Karena tadi itu dia, fiturnya melebihi dari harganya. Sehingga ya apa boleh buat ya, mau tidak mau kita menerima bahwa ini adalah HT yang super murah dengan fasilitas yang bisa kita modified sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita mau untuk apa? Mau belajar CW atau mau main APRS, atau kita mau memanfaatkan radio ini sebagai receiver yang handal. Tinggal kita cari firmware yang cocok. Nah, kita tinggalkan dulu karena ini memang fenomenal sekali UVK5.
Dan sekali lagi yang saya katakan tadi, saya tidak ambil UVK6. UVK6 juga oke. Jadi UVK6, UVK5, UV5R+, itu satu terah, satu keluarga dengan UVK5 ini. Silakan Anda tinggal pilih saja. Namun yang RX yang paling terbaik itu jatuh pada UVK5, karena ketika di-upgrade IJV, firmware IJV, hanya UVK5 yang bisa menerima firmware itu dengan baik, sehingga resipnya menjadi peka. Makanya saya ambil yang UVK5. Oke, kita tinggalkan UVK5 di sini, dan kali ini kita merajuk ke nomor 2. Nomor 2, meskipun dia tidak mempunyai fitur yang terlalu banyak, tapi dia mempunyai keunggulan di RX yang luar biasa. Dia bisa mereceive sangat baik dan bisa memilah-milah receive-nya itu. Jadi tidak artinya frekuensi harmonik yang mungkin tidak dipentingkan itu tidak akan masuk di sini. Splateran yang tidak penting tidak akan masuk di sini. Sehingga ini menjadikan radio ini mempunyai receive yang sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa mereceive airband, tapi keunggulan receive-nya sangat-sangat luar biasa. Ini adalah Fastcom UV88. Fastcom UV88 dengan keunggulan receive yang luar biasa, maka saya jadikan dia menjadi nomor 2 untuk rekomendasi Anda menentukan HT 5 watt dual band. Kenapa saya selalu utamakan receive? Karena kalau untuk power itu bisa nggak masalah ya, power bisa kita naikkan, kita turunkan. Tapi kalau receive, kalau sudah nggak bisa ya sudah gitu ya. Ini pakai antena apapun tetap oke. Antena luar, antena dalam, ini sudah nggak ada masalah. Sehingga Fastcom UV88 sangat luar biasa untuk receive-nya, dan ini saya selalu gunakan sampai saat ini untuk mereceive satelit ya. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini receive-nya peka, tapi ketika dipakai untuk mereceive satelit dan berdampingan dengan radio yang lain, maka dia akan kena interferen sehingga receive-nya terganggu. Nah, kalau yang ini enggak, dia bisa memilah, dia bisa selektif, sehingga ketika radio sebelahnya transmit, dia tidak akan masuk ke sini meskipun beda bandnya, cross band ya. Ini dia akan masuk ya. Oke, itu bedanya teman-teman. Jadi ini adalah receive yang sangat luar biasa dari Fastcom UV88. Dan Fastcom ini juga identik dengan TYT UV88. Jadi kalau Anda tidak ketemu yang Fastcom UV88, Anda bisa pakai TYT UV88. Untuk teman-teman yang ada di luar Indonesia, silakan Anda pakai TYT UV88. Itu adalah satu radio yang receive-nya oke banget. Jadi buat Anda yang mungkin hobi main satelit, jadi Anda yang mungkin senang komunikasi satelit, wajib hukumnya Anda pakai UV88. Mau merek Fastcom atau TYT sama aja. Dan selanjutnya jatuh pada Baofeng UV9R Plus New. Nah, ini adalah Baofeng UV9R Plus New, downgrade dari Fastcom UV98 dan TYT UV98 dan Escom FC10 Pro, downgrade-nya. Jadi sama bentuknya persis, modelnya persis, hanya dia 5 watt. Jadi jangan dikhawatir lagi, RX-nya juga persis. Jadi RX-nya ini sangat luar biasa untuk Baofeng UV9R Plus New. Jangan sampai salah ya, UV9R Plus New tentunya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Ke nomor 4 itu jatuh pada Escom UV17L. Nah, Escom UV17L ini radio sudah oke banget, layarnya berwarna, receive-nya middle di tengah, tapi mendekati UV9R Plus atau yang Fastcom UV88. Sudah mendekati teman-teman. Cuman ya itu tadi tidak selektif sama dengan yang lain. Sehingga ini saya jadikan nomor 4. Dia keunggulannya apa? Layarnya sudah berwarna teman-teman. Layarnya sudah berwarna, kita bisa custom untuk tampilan awalnya. Jadi kita bisa custom untuk tampilan awalnya seperti ini ya.
sehingga kita bisa menjaga HT ini tetap menjadi milik kita, karena dibuka langsung ya seperti ini, ada tulisannya. Kemudian selain dia berwarna, modulasinya kenceng banget. UV17L modulasinya oke, luar biasa. Dan lampunya senternya terang sekali ya. Lampu senter sangat berguna ketika Anda misalnya berpetualang ya. Jadi sambil kita di perjalanan, kita bisa pakai senternya untuk menerangi perjalanan kita. Ini tentunya buat yang hiking ya, untuk naik gunung ini cocok sekali. Dan dengan kerapatan seperti ini ya, mungkin kalau kena air nggak masalah teman-teman, kan ini baterainya rapat sekali di kancing seperti ini. Dan satu lagi keunggulannya, dia sudah ada charger Type C-nya di belakang ya. Nah itu sama dengan UVK5. UVK5 ada Type C-nya di samping sini ya. Nah keunggulannya UVK5 sangat banyak sekali, ada Type C lagi ya udah. Kemudian yang tadi yang kita sebutkan UV17L, dia baterainya sudah Type C. Jadi Anda tidak khawatir lagi ketika kekurangan daya. Anda punya charger HP, handphone, Anda bisa pakai untuk ngecas UV17L ini ya. Jadi nggak usah kesulitan lagi, Anda bisa ngecas UV17L ini. Ini di belakang ini ada Type C-nya ya, seperti itu. Oke, kita tinggalkan untuk UV17L dari Eskom. Jadi bisa dari Bofeng, bisa dari Eskom, itu ada semua ya di sini ya. Kenapa saya tidak ambil yang UV17L Pro? UV17L Pro memang ada GPS-nya, ada macam-macamnya, tapi RX-nya langsung jatuh, drop. Saya tidak memerlukan radio yang RX-nya drop sekali ya. Kita harus cari radio yang RX-nya yang cukup lumayan ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi masih seputar range harganya itu antara 300 sampai 600 ribu rupiah. Jadi 300 sampai 600 itu range yang akan saya sebutkan di sini, radio-radio yang ada di depan kita ini. Nah, selanjutnya adalah Texas tipenya berapa ini? Saya buka dulu ya teman-teman, saya lupa. Texas TX77. Nah, ini juga dual band 5 watt. Meskipun iklannya seberapapun dia, tetap ini adalah 5 watt, bukan 7 watt. Jadi ini adalah Texas 5 watt. Dan yang oke lagi, Texas ini juga sudah color ya teman-teman. Monokrom tapi ya bukan monokrom sih, sudah color. Cuman colornya ya masih bagus yang tadi yang Eskom UV17L ya. Tapi dia lebih besar layarnya daripada UV17L teman-teman. Kemudian meskipun ini belum Type C, ini tombolnya juga udah warna hijau seperti ini, dan ini juga ada radio, tidak ada lampu LED ya teman-teman. Tapi ada keunggulannya lagi dari Texas ini. Texas ini punya keunggulan, sudah ada airband-nya teman-teman. Sudah ada airband-nya sehingga kita bisa mendengarkan, memonitor traffic udara di sekitar kita. Jadi pesawat itu mau lewat, itu kita bisa dengarkan di sini. Ada airband-nya. Kemudian dia juga udah crossband ya, channelnya bisa crossband. Semua yang saya tampilkan di sini sudah bisa crossband semua teman-teman. Tidak perlu susah-susah lagi, sudah ada crossband. Dan primernya juga, softwarenya juga ini gampang dicari ya, dari Mitra HT ada di internet. Silakan Anda cari di Mitra HT untuk TX77 juga ada. Sehingga Anda beli radio ini nggak perlu lagi bertanya, saya dapat cari softwarenya di mana? Ada softwarenya, bisa di-download TX77 dari Texas. Dan ini sudah saya buktikan untuk mancar di satelit oke. Jadi meskipun hanya 5 watt tapi pancarannya mantap. Karena modulasinya juga oke ya teman-teman untuk Texas TX77. Tidak meragukan lagi bahwa ini luar biasa, bisa dipakai untuk komunikasi satelit. Dan resipnya masih di bawah UV17L resipnya, tapi dia punya fitur airband tadi. Dengan harga segitu, yang punya layar warna dan airband ini yang paling murah ya untuk Texas TX77. Kemudian selanjutnya
Yang terakhir, jadi kalau teman-teman mungkin ada radionya belum masuk di sini, nggak masalah teman-teman, tetap bagus ya, karena masing-masing radio punya spesifikasi masing-masing gitu. Tapi ya seperti itu, yang saya sebutkan di sini adalah yang saya sudah selalu gunakan dan saya review gitu ya. Nah, kali ini jatuh pada TXQ A37. Nah, TXQ A37 ini kalau yang sekarang ngetren di luar itu Tagpot, merek Tagpot. Tapi sebenarnya yang keluar duluan adalah TXQ. Jadi TXQ A37 ini duluan saya review sebelum keluar Tagpot. Nah, setelah TXQ ini saya review, baru Tagpot keluar ya. Nah, keunggulannya lagi dia sudah airband, dia juga bisa bekerja di dual band, UHF, VHF, dan airbandnya juga oke. Kemudian dia juga sudah Type C untuk ngecas. Baterainya irit banget teman-teman. Ini kalau saya diamin, saya nggak hidupin, seminggu aja nggak kurang-kurang ini baterainya. Saya tancap gini ya, maksudnya bukan saya hidupin, maksudnya kita diamin, itu baterainya awet sekali. Beda dengan yang lain, kita diamkan dia akan berkurang. Ini nggak sama sekali. Saya nggak tahu kenapa, tapi ini nggak sama sekali berkurang. Nah, dia sudah airband, kemudian juga bisa di 350, 250 ya untuk yang Tagpot A37 ini. Jadi kenapa ini bisa menjadi nomor 6? Karena itu tadi keunggulannya, dia sudah airband, kemudian dia ringkes. Ya meskipun suaranya sih nggak terlalu besar-besar amat, standar lah ya. Kemudian resipnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat, sama dengan Texas TX77 tadi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan ulangi kembali bahwa yang pertama ini adalah UVK5. Dengan segala kontroversial yang ada di saat ini, tapi UVK5 tetap menjadi yang terbaik menurut saya, karena dia bisa melakukan apapun yang kita inginkan ya. Maksudnya apa yang kita butuhkan bisa kita lakukan di sini ya. Meskipun standarnya sebenarnya tidak itu, tapi ini bisa di-upgrade karena softwarenya, kemudian dia prosesornya mendukung semuanya, sehingga kita bisa upgrade ini. Jadi teman-teman ada yang bilang kalau yang lain bisa di-unlock lah, nggak bisa, karena ini IC-nya beda teman-teman. Jadi kalau misalnya saya pakai Texas ini, IC-nya sama dengan ini bisa, tapi kan kenyataannya beda ya teman-teman. Kemudian Escom, kalau IC-nya sama ini bisa, tapi kan kenyataannya beda IC-nya, jadi tidak sama. Sehingga yang bisa dilakukan untuk itu adalah yang UVK 5 teman-teman ya. UVK 5, UVK 6, UVK 5/8 dan UV5R Plus itu bisa dilakukan sama persis dengan UVK 5. Tapi sekali lagi UVK 5 yang paling bagus untuk di-upgrade RX-nya. Yang lain tidak bisa sebaik UVK 5 kalau di-upgrade RX-nya. Kemudian tadi yang kedua, kita jatuhkan pada Fastcom UV88 atau TIT UV88. Karena apa? RX yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, jatuh pada Baofeng UV9R Plus New. Kenapa? Karena dia juga masih sama dengan UV88 dan dia juga downgrade dari FC UV98 dan Fastcom FC10 Pro. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 jatuh pada UV17L. Kebetulan yang saat ini saya pegang adalah yang Escom, merek Escom. Baofeng juga ada, kemudian yang lain-lain juga ada. Tapi yang jelas ini adalah UV17L. UV17L kenapa? Karena UV17L RX-nya yang paling oke dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian dia juga suaranya paling kenceng. Kenapa saya tidak ambil yang UV21 atau yang lain-lain? Ini yang paling kenceng suaranya, UV17L. Kemudian yang kelima jatuh pada Texas. Texas kenapa? Karena Texas mempunyai receive yang biasa saja, tapi dia punya fitur airband. Layarnya juga sudah berwarna. Kemudian softwarenya juga gampang dicari. Tinggal Anda masuk ke websitenya Mitra HT, bisa langsung download softwarenya, nggak perlu bertanya-tanya lagi. Dan ini kabelnya standar, masih pakai punya semua ini satu kabel aja teman-teman. Jadi radio semua ini yang kita
program cukup dengan satu kabel punyanya Baofeng atau yang lain, Rataverse V85 dan sebagainya. Karena semuanya ini bisa pakai satu kabel, sama persis colokannya, sama persis, nggak ada yang beda ya. Termasuk dengan TXQ A37 atau teman-teman yang bisa lihat di pasaran itu merek Talpot. Tapi merek Talpot lebih mahal gitu ya. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini dari beberapa HT yang sudah ada di hadapan saya ini, yang mungkin kadang-kadang ada yang tidak masuk di tempat teman-teman semua, tapi nggak masalah. Bukan berarti HT yang tidak ada di sini itu jelek ya. HT yang tidak ada di sini bukan berarti tidak baik. Semuanya baik teman-teman. Cuman karena ada beberapa hal yang mungkin kurang sehingga tidak masuk di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan sekali lagi bertanya kenapa saya tidak masuk punya ini. Jangan bertanya begitu karena ini adalah versi saya. Jadi versi Anda mungkin beda ya. Versi yang YouTube yang lain beda. Versi review yang lain beda. Versi saya seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mengikuti silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa, menjadi sebuah referensi Anda untuk menentukan pilihan. Karena setiap reviewer itu mempunyai basicnya masing-masing, mempunyai standarnya masing-masing, sehingga mereka akan menentukan urutan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kalau yang saya yakin adalah pertama adalah RX, yang kedua adalah fitur. Kalau power itu kita belakangkan, tapi ini semua powernya adalah 5 watt. Jadi sekali lagi, yang pertama yang kita utamakan adalah RX, kedua adalah fiturnya. Dan tentunya di samping itu juga harganya. Nah, itu lagi yang menjadi masalah. Kalau harganya terlalu tinggi, kita pun akan memikirkan untuk itu. Sehingga yang ada di sini bukan radio Jepang, karena harganya juga murah semua ini ya. Dan fiturnya juga melebihi dari harganya. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang kita dulu. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi sumber referensi Anda dalam menentukan sebuah HT murah tapi tidak murahan, mempunyai fitur yang melebihi dari harganya. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.